Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ingga Bakti Untari. Bisa kalian panggil dengan Ibu Ingga. Untuk mapel PKN, saya akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian menerima materi, silahkan persiapkan alat tulis kalian dan juga buku LKS agar kalian dapat mencatat hal penting yang akan saya sampaikan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menghargai makna kedudukan dan fungsi undang-undang. Yang kedua, mendukung makna kedudukan dan fungsi undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, menelaah makna kedudukan dan fungsi serta peraturan perundang lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, menelaah makna dan kedudukan fungsi dan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci karena tertuang dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sekarang, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama terkandung makna bahwa ada dalil objektif dan suatu pernyataan subjektif. Dalil tersebut menitikberatkan pada tugas dan kewajiban kepada pemerintah dan bangsa Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alinea yang kedua, bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, namun melainkan harus diisi dan diwujudkan sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga yaitu memuat motivasi spiritual yang luhur serta pengukuhan proklamasi dan pernyataan bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Pada alinea keempat, memuat rumusan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia serta rumusan dasar kerohanian, yaitu suatu Pancasila. Dari makna ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. UUD itu dibuat tanpa UUD dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai yang pertama hukum dasar tertinggi, yang kedua alat pengontrol norma dan hukum, yang ketiga pengatur kekuasaan negara, keempat penentu hak dan kewajiban. Untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri di buku LKS. Kita lanjutkan mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok pikiran pertama yaitu
negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, di mana pokok pikiran tersebut sebagai pokok pikiran persatuan Indonesia. Kedua, pokok pikirannya kedua yaitu negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pokok pikiran ini mengandung berarti pokok pikiran dalam keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung pikiran kedaulatan rakyat. Pada pokok pikiran keempat, yaitu negara harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini yaitu tentang asas ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, setelah saya sampaikan materi, apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan mengenai tugas untuk kalian. Tugas yang pertama yaitu lakukan studi literasi, materi tentang kedudukan, makna, dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, buatlah ringkasan materi tersebut ke dalam buku catatan kalian. Lalu, kirimkan hasil tugas kalian melalui nomor HP saya. Oke, selamat mengerjakan. Thank you, tetap semangat belajar, and stay at home. Matsatoka Jaya, kalian istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.